Welcome my channel. Oke, jadi sekarang kita bahas informasi loker untuk posisi teller. Oke, jadi jangan di-skip videonya agar tahu cara ngelamarnya, daftarnya gimana. Jadi kalau kamu skip nanti kamu bingung gimana cara untuk ngelamarnya gitu ya. Jadi gini, di sini yang masih dipahami yaitu kualifikasinya dulu. Kita sekarang posisi teller ya, gitu. Kalau pelamar sudah tahu kualifikasi yang dicari itu sesuai dengan apa yang kamu sekarang, boleh gitu ngelamar. Tapi kalau memang masih ibaratnya masih sesuai, ya nggak ada salahnya gitu. Misalkan masih sesuai apa untuk posisi teller itu yang dicari masih single tapi usianya di bawah 24 tahun. Nah, dari kamu misalkan usianya masih di bawah 24 tahun, misalkan 21 atau 20 tahun, tapi sudah menikah nih, misalkan cewek, ya nggak apa-apa kalau kamu ingin mencoba misalkan gitu. Yang penting masih sesuai kualifikasi lah. Misalkan dari umur yang dicari umurnya 20, di bawah 24 ya, terus kamu udah di atas 24, jadi untuk posisi itu mungkin belum, nanti ada posisi-posisi yang lain gitu ya. Jadi pentingnya kualifikasi ini kamu pahami dulu gitu, biar kenapa, biar kamu nggak sia-sia gitu ya, nggak sia-sia gitu. Karena kan yang dicari perusahaan itu kualifikasi, bukan berarti kamu nggak boleh ngelamar gitu. Oke, jadi kualifikasi teller ini apa dan gimana cara ngelamarnya saya akan jelaskan di video ini. Jadi jangan skip-skip. Kalau di skip-skip nanti kamu bingung gitu. Oke, jadi gini, kualifikasi teller ini yang dicari apa? Salah satunya minimal D3 atau S1, maksimal umurnya 24 tahun. Kalau untuk lulusan SMK maksimal 22 tahun, itu untuk teller ya. Satu. Terus kedua, untuk jurusan boleh apa aja ya, kedua. Terus ketiga, good looking ya, ya berpenampilan menarik segala macam lah, intinya kamu bisa dandan lah, bisa tampil cantik lah gitu. Terus keempat, itu yang lagi dicari untuk yang di perusahaan salah satu ini, dia dicari untuk kualifikasinya no hijab. Jadi beda nih sama yang sekretaris. Kalau sekretaris dia boleh hijab, boleh no hijab. Tapi kalau untuk posisi teller ini dia no hijab gitu. Terus pandai berbicara, tuh bisa interaksi bicara. Karena kan kenapa? Ya namanya posisi teller itu kan nanti kan ngadepin nasabah ya, ngobrol gitu-gitu. Itulah salah satunya kualifikasi teller ya. Terus juga masih banyak sih sebenarnya perintilan-perintilan lain, tapi itu dasar yang dicari kualifikasinya. Jadi perintilan-perintilan yang lain itu apa? Sebenarnya banyak perusahaan itu ya ada yang memang menjelaskan terkait kualifikasinya itu sedetil-detilnya, ada yang nggak dijelasin, pokoknya macam-macam. Tapi kalau di sini mungkin sedikit banyak ya saya jelasin untuk kualifikasinya gitu. Tujuannya apa? Ya kalau memang masih sesuai kualifikasi, harapannya makin tinggi untuk mereka yang melamar gitu. Harapannya sih lebih seperti itu. Tapi kita nggak bisa bicara tentang rezeki, jodoh ataupun apa, itu hanya yang tahu bukannya dari saya ya, hanya nanti ya
hasil lah yang menentukan. Mungkin rezekinya kalau ada di situ kenapa enggak kan gitu. Nah, ya mesti diingat lagi di sini nggak ada tuh biaya admin ataupun ya gitu-gitu mengeluarkan uang untuk posisi-posisi kayak gitu tuh nggak ada, untuk retailer juga nggak ada ya. Jadi yang informasi saya berikan pasti informasi yang open lockernya yang nggak ada kaitan sama hal uang gitu ya. Itu kualifikasinya. Salah satunya juga ada yang maksudnya tadi kita bilang perintilan itu istilahnya gini, dicarinya sih yang masih belum menikah sebenarnya begitu ya, untuk posisi teller ini gitu, belum menikah gitu. Terus yang support lagi apa sih gitu ya, ibaratnya support lah ya, salah satunya belum menikah. Nah terus dia walaupun cewek tapi dia bisa punya sudah punya SIM atau punya motor, bisa menuju ke perusahaan itu, istilahnya memiliki motor dengan membawa motor sendiri. Jadi hal-hal seperti itu sih gitu. Salah satunya itu aja mungkin belum menikah tapi bisa bawa motor ya, itu salah satunya. Tapi kalau memang misalkan dari kamu masih usia di bawah 24 tahun, jadi ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya kamu mencoba. Karena kenapa? Rezeki kita nggak ada yang tahu, kita juga nggak bisa jemput kalau kita belum berusaha, bukan begitu? Jadi semua posisi-posisi loker apa aja nanti akan saya kasih tahu, terus terus kualifikasinya seperti apa, dan itu mesti dipahami. Dan makanya jangan di skip-skip untuk video yang setiap saya review gitu, oke? Jadi untuk posisi teller ini, habis dari video ini ada kirim WA kemana dan kirim email kemana dengan subjeknya. Misalkan nama kamu, domisili di mana, lulusan apa, posisi yang dilamar. Jadi itu harus dipahamin ya. Terus misalkan kamu mau posisi dua-duanya ya, ataupun ada banyak nih ya, ada banyak open locker ya, ada sekretaris, ada teller ya. Itu kamu mau daftar nih misalkan dua-duanya masih sesuai kualifikasi, mau daftar dua-duanya nggak apa-apa, boleh. Nah nanti kamu pilih, atau yang masuk yang duluan yang mana nanti kamu pilih gitu. Misalkan kualifikasi si kamu yang daftar teller itu posisinya D3 ya, sekretaris juga minimal D3, boleh ya, boleh gitu ya. Jadi habis dari video ini ada kok dikirim mesti kemana emailnya dan WA-nya kemana ya, nanti tinggal ikutin aja. Habis itu akan ada undangan hadir untuk mengikuti interview dan psikotesnya. Nah, untuk undangan interview ya dan psikotesnya itu dijadwalkan, nggak bisa diganti gitu. Misalkan dapat jadwal nih, misalkan tanggal 19-20 Agustus misalnya, ya yang harus kita datangi dan harus kita siap di tanggal dan hari itu. Jadi kalau memang di luar tanggal itu ya mungkin artinya kamu gugur gitu. Jadi harus ada WII-nya itu, mau posisi sekretaris atau teller itu ada jadwalnya, atau posisi-posisi loker yang lain gitu. Jadi maksudnya apa sih Pak? Misalkan begitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan posisi tanggal interview itu di tanggal 19 Agustus, terus kamu datang misalkan di tanggal 20, misalkan udah tahu nih di mana kantornya, ya pasti di saat itu nggak bisa untuk proses interview gitu, harus menunggu lagi nanti. Jadi setiap kantor itu ada jadwalnya gitu, oke? Jadi kurang lebihnya gitu untuk posisi teller. Tinggal ikutin aja habis video ini, kamu harus WA kemana, harus WA kemana, harus email kemana, oke? Jadi ingat, untuk posisi semua informasi yang saya berikan bebas dari biaya, tidak ada admin ya.
Karena kenapa saya bilang begitu? Karena takut ada yang salah paham ya terkait ada gini-gini, nanti dia takutnya ada yang mengatasnamakan saya atau segala macam. Istilahnya kan kita nggak tahu ya kan. Jadi kalau makanya saya bilang untuk posisi kayak gini itu semua gratis. Jadi takut nanti ada yang mengatasnamakan segala macam terkait penipuan lah atau apa gitu ya. Takutnya terjadi hal-hal seperti itu. Jadi makanya kita jelasin di sini di setiap konten saya itu semua gratis ya. Gitu. Karena kenapa? Banyak juga informasi-informasi loker di sana itu nggak dijelasin terkait gratis atau enggak, tiba-tiba suruh datang ya kan, terus pintain biaya deh gitu. Oke, jadi habis video ini habis ada, kamu harus email kemana, WA kemana, nah dari situ nanti kamu akan diundang untuk jadwal ke kantor kapannya. Oke, thank you. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata salah maupun disengaja pun nggak disengaja, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Thank you udah support ya channel saya. Boleh dibagikan ke teman-teman kali aja. Jadi kalau misalkan sekarang jadi nggak bingung kalau ada saudara atau teman atau ya pastinya sih loker yang saya infokan itu biasanya umur-umur yang masih muda gitu. Jadi 27 tahun ke bawah deh. Jadi kalau memang misalkan masih ada di bawah 35 tahun ke bawah, nggak lebih ya dari 35 tahun, itu ada juga, cuma nanti akan diinfokan gitu. Jadi ya tinggal ngikutin aja, maksimalnya posisi-posisi itu ada kualifikasinya gitu ya. Jadi tinggal ikutin aja. Jadi ini boleh di-share apa segala macam, kita kan namanya membuka peluang rezeki untuk orang, nggak ada salahnya kita sebar. Oke? Thank you ya yang udah support. Thank you. Dah.